Laporan pengaduan tidak cukup hanya dengan penyangkalan. Debitur menyangkal suatu klausula dalam perjanjian kredit, lalu langsung membuat laporan polisi. Apakah penyangkalan itu otomatis membuat kreditur melakukan tindak pidana? Jawabannya tidak. Perlu dipahami, apabila yang dipersoalkan adalah klausula dalam akta perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris, yang dikenal dengan akta autentik, maka persoalannya tidak serta-merta berubah menjadi perkara pidana hanya karena salah satu pihak kemudian menyangkal isi perjanjian. Pertama, pernyataan debitur bahwa dirinya tidak pernah menyetujui suatu klausula adalah dalil yang harus dibuktikan. Penyangkalan sepihak tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Kedua, prosedur pembuatan akta notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, notaris telah membacakan isi akta, membubuhkan para pada setiap lembar dan ditandatangani oleh para penghadap dan saksi dalam keadaan sadar tanpa paksaan. Ketiga, mengaku tidak pernah menyetujui suatu klausul yang sudah tertulis jelas di dalam akta autentik dan telah ditandatangani sendiri oleh pelapor atau pengadu adalah perbuatan yang membentur asas hukum pembuktian sempurna. Keempat, apabila tanda tangan dan kehadiran debitur dalam penandatanganan akta tidak dipersoalkan, maka pokok persoalannya pada dasarnya berkaitan dengan isi, kehendak, dan pelaksanaan perjanjian. Kelima, Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata menempatkan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat mengenai hal-hal yang diterangkan di dalamnya. Keenam, berdasarkan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUH Perdata, siapa yang mendalilkan suatu peristiwa, dialah yang wajib membuktikannya. Ketujuh, referensi jurisprudensi atau keputusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung nomor 102/1973 dan putusan Mahkamah Agung nomor 582/1980 menyatakan sengketa yang bersumber dari hubungan perjanjian utang piutang atau kredit secara tegas adalah perkara perdata. Karena itu, jika debitur menganggap terdapat cacat kehendak, kekeliruan atau alasan hukum yang menyebabkan perjanjian harus dibatalkan, maka tersedia mekanisme hukum perdata melalui pengadilan negeri yang berwenang untuk menguji keabsahan perjanjian kredit tersebut. Bukan berarti laporan pidana tidak boleh dibuat, tetapi laporan pidana harus didukung dengan dugaan tindak pidana yang nyata atau peristiwa pidana yang nyata, misalnya pemalsuan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau perbuatan lain yang benar-benar memenuhi unsur pidana. Tunggakan kredit debitur yang panjang kemudian disertai penyangkalan terhadap salah satu klausula tidak dengan sendirinya menjadi tindak pidana selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Akta perjanjian kredit yang sah tetap mempunyai konsekuensi hukum bagi para pihak dan tentunya harus dilaksanakan dengan itikat baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Jadi ingat, penyangkalan adalah dalil, bukan bukti. Sengketa perjanjian tidak otomatis menjadi tindak pidana. Menurut Anda, apakah setiap debitur boleh mengubah sengketa perjanjian menjadi laporan pidana? Tulislah pendapat Anda di kolom komentar dan follow akun ini untuk konten hukum, perbankan, dan litigasi yang lebih tajam dan berbasis hukum. Ingat bahwa laporan pengaduan atau laporan polisi yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit tidak cukup hanya dengan penyangkalan, tapi harus diikuti dengan bukti. Di dalam asas hukum dikenal asas yang menyatakan actori incubuit onus probandi. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan dan harus melalui mekanisme
hukum yang tepat